Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Apa kabarnya nih adik-adik? Wah, Kak Catherine berharap semoga adik-adik tetap sehat selalu dan tetap bersuka cita ya. Nah, sebelumnya kakak mau kenalin nih nama-nama kakak yang bertugas pada minggu pagi hari ini, yaitu Kak Ana sebagai pelayanan firman, Kak Catherine sebagai liturgos dan pemusik, dan ada Kak Siwi sebagai editor. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa, di mana doa pembukaan kali ini dibawakan oleh teman kita, Eldra. Yesus, kami mau ibadah. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita membuka ibadah kita dengan nyanyian dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. Di pintumu ku datang.
kita masuk ke dalam pembacaan Mazmur, di mana pembacaan Mazmur kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Mazmur 25 ayat 1-7. Nah, bagi adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik bisa minta tolong sama papa, mama, kakak, atau abang di rumah. Oke adik-adik, kita mulai ya. Mazmur 25 ayat 1-7. Doa mohon ampun dan perlindungan. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ana, kita bernyanyi dulu ya. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Ceria 176, Allah adalah kasih. Sekali lagi ya adik-adik. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran, supaya kita boleh memahaminya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mau membaca firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh membaca dengan baik, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memahami firman-Mu. Tolong adik-adik di rumah untuk mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Tolong hamba yang akan menyampaikannya Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Lukas 9
ayat 28 sampai 36. Karena akan membacakan untuk adik-adik di rumah. Adik-adik boleh mendengarkannya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakannya kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah membaca firman tadi. Firman-Nya berjudul Yesus dimuliakan di atas gunung. Hari ini firman kita bercerita mengisahkan bagaimana perjalanan Tuhan Yesus yang akan menggenapi janji Tuhan. Pada saat perjalanan sebentar lagi mau disalibkan. Tetapi sebelum itu ada perjalanan rohaninya. Saat ini firman kita bercerita bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Adik-adik, ada yang pernah ke gunung? Mungkin ada. Gunung tinggi. Saat ini firman kita bercerita Yesus pergi ke gunung untuk berdoa. Lalu dia tidak pergi sendiri. Dia pergi bersama 3 muridnya. Siapa tadi yang kita baca? Ada Simon Petrus, Yakobus, Yohanes. Ya, dia membawa 3 muridnya ke atas gunung untuk berdoa. Dia tahu saatnya akan tiba. Dia akan ditangkap, disalibkan. Pada saat dia mau berdoa, dia menyuruh murid-muridnya menunggu. Dia pergi ke suatu tempat yang terpisah dari murid-muridnya. Dia berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena dia tahu waktunya sebentar lagi. Tetapi ketiga muridnya, ya Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes, pada saat Tuhan Yesus berdoa, dia ngapain? Dia tertidur. Dia tertidur. Padahal disuruh berjaga-jaga sama Tuhan Yesus. Tetapi dia tertidur. Pada saat Tuhan Yesus berdoa, murid-muridnya malah tertidur. Adik-adik pernah nggak begitu? Disuruh berdoa, malah tertidur. Padahal berdoa itu untuk mempersiapkan hati, untuk melakukan sesuatu hal.
Murid-muridnya disuruh berjaga, malah tertidur. Gak bagus ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus berdoa sendiri. Pada saat Tuhan Yesus berdoa, seperti di bacaan kita tadi, tiba-tiba wajahnya berubah, ya. Jubahnya menjadi putih dan terang sekali. Kok bisa ya? Kok bisa seperti itu? Ya iyalah bisa. Karena apa? Itulah kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang terlihat di dalam Tuhan Yesus. Waktu setelah wajahnya bercahaya, terang, lalu nampaklah apa tadi? Siapa tadi? Dua orang yang dibacaan kita? Nampak Elia dan Musa berbicara dengan Tuhan Yesus. Siapa yang kenal Musa? Ayo. Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Keluar dari tanah Mesir. Pada saat itu juga Musa adalah penerima. Tuhan Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa. Kalau Nabi Elia? Nabi Elia adalah nabi yang tidak mengalami kematian, yang diangkat ke surga, dimuliakan oleh Allah. Kita kembali ke firman. Tuhan Yesus terlihat berbicara kepada dua orang yang hebat, yang dimuliakan Allah. Nah, pada saat itu, ya, kehadiran mereka menunjukkan bahwa karya penyelamatan Allah sudah ada dari dulu. Sebelum Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus menggenapinya. Tetapi ya, ketika murid-murid tertidur, dia dibangunkan, ya, murid-murid dibangunkan. Ya, dia waktu terbangun melihat ya Elia dan Musa. Lalu dia bilang begini, mereka kaget melihat penampakan Tuhan Yesus yang juga ada Musa dan Elia. Tapi mereka tidak mengerti apa maksud di balik semua kejadian ini. Petrus malah menawarkan untuk mendirikan kemah buat Musa dan Elia. Musa dan Elia datang menampakkan diri, bukan mau tinggal lagi di dunia, bukan. Dia cuma untuk menunjukkan bahwa kemuliaan Allah sudah ada dari dulu dan akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Lalu murid-murid pada saat itu tiba-tiba datang awan. Datang awan menyelimuti. Apa yang terjadi? Murid-murid ketakutan. Apa ini? Kok ada awan datang menyelimuti? Ya. Tiba-tiba dari awan itu ada yang berkata, karena bacakan ayatnya. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Adik-adik tahu suara siapa itu yang mau bilang? Ya, itu adalah suara Allah yang menyatakan, yang memberitahukan bahwa Tuhan Yesus adalah anak yang dia pilih. Yang dia pilih untuk menyelamatkan dunia. Menyelamatkan Kak Ana, menyelamatkan adik-adik, dan menyelamatkan orang yang percaya. Allah menyatakan seperti itu supaya apa? Supaya murid-murid mendengar. Ya kan? Dengarkanlah dia. Dari dalam awan tadi, suara tadi bilang, dengarkanlah dia. Di firman ini, kita diminta untuk mendengarkan apa yang dikatakan
oleh Tuhan Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melaksanakannya. Adik-adik boleh melakukannya. Melakukan firman, mendengarkan. Ya kan? Seperti lagu. Ya. Apa lagunya ya? Tiap orang yang mendengar perkataanku. Kita disuruh mendengar dan melakukan. Adik-adik sebagai murid harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh ibu guru. Sebagai anak harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh mama papa. Sebagai anak layan mendengarkan apa yang disampaikan oleh kakak layan. Tetapi yang paling penting, adik-adik mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan. Tuhan Yesus adalah kasih. Dia mau mengorbankan dirinya karena apa? Karena dia mengasihi adik-adik, menyayangi kita semuanya. Jadi, dengarkan firman Tuhan, renungkan, lakukan. Seperti ada karena mau jadi tepuk anak Tuhan. Tepuk anak Tuhan. Anak Tuhan mendengarkan, merenungkan, melakukan firman. Kalau adik-adik sudah melakukan firman, adik-adik boleh membagikannya kepada setiap orang. Dengan cara mendengarkan nasihat mama papa. Pada zaman sekarang ini harus hidup sehat. Supaya kan masih ada COVID-19. Nasihatnya harus pakai masker, tidak keluar kemana-mana, rajin cuci tangan, tidak berkerumun, menjaga jarak. Supaya apa? Virusnya jauh-jauh dari kita dan kita tetap sehat. Belajar dari firman kita, firman yang kita baca dan kita dengarkan, adik-adik lakukan itu. Karena Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus sumber kasih itu. Dia berkorban untuk kita semua. Jadi, dengarkan firman-Nya. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, untuk mengaminkan firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita mengangkat lagu puji-pujian dari Kidung Ceria 160, Tiap Orang Yang Mendengar. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Ana. Gimana adik-adik posisi berdoa kita kepada Tuhan? 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala,
Mari kita berdoa. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman. Kita sudah membaca firman. Semoga firman yang kita dengar tadi boleh tinggal dalam hati dan pikiran adik-adik. Adik-adik mulai melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengambil waktu untuk berdoa syafaat. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari, sepanjang kehidupan kami. Berkat yang tidak berkesudahan Engkau berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur untuk tiap hal yang boleh kami rasakan. Kami belajar firman-Mu, ajar kami untuk mendengar, dan kami boleh melakukannya. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa syafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berkati pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berkati semua pemerintah kami. Tolonglah negara kami Tuhan, agar boleh keluar dari situasi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Bapa, Engkau yang menjaga dan pelihara, berkati pekerjaan dan tugas-tugas mama dan papa. Berkati juga adik-adik Tuhan dimanapun berada. Beri kepintaran, beri kecerdasan, beri rajin dan tekun belajar. Dan tolong Tuhan agar adik-adik tetap setia kepada Tuhan Yesus. Tetap dengar-dengaran akan firman. Dan boleh menjadi anak-anak yang dikasihi, yang dibanggakan oleh Tuhan Yesus. Berkati gereja kami Tuhan, berkati pelayanannya. Berkati Bapak Pendeta, juga majelis. Berkati kakak-kakak layan yang mengajar di berkat anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Ampunkan salah dan dosa kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Seperti biasa ya adik-adik, adik-adik dapat mengumpulkan persembahan lewat papa mama lalu diantarkan ke gereja, atau adik-adik juga dapat mentransfer uang persembahan adik-adik ke nomor rekening Gereja GPIB Immanuel Pekanbaru. Nah, sambil mengumpulkan persembahan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita kepada Tuhan, di mana doa persembahan kita akan dipimpin oleh teman kita, Novela. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan ini. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik,
kita sudah berada di penghujung ibadah. Mari kita bernyanyi lagu pengutusan kita, yaitu dari Kidung Ceria 247, Kita yang Kecil Tidak Terpencil. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Kita akan berdoa penutup, di mana berdoa penutup kita akan didoakan oleh Kak Ana. Mari kita berdoa. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah kita sudah selesai. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa, menyerahkan kehidupan kita 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan, supaya kita tetap dibimbing, dituntun, dan kita berjalan di jalan Tuhan. Seperti firman tadi, tetaplah mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa, ada lagunya kalau penutup. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah. Biarlah Tuhan, ibadah kami berkenan kepadamu. Kami boleh mendengarkan, setia akan firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari-hari kami 1 minggu ke depan. Bimbing dan tuntun kami. Kami menyerahkan hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Ampunkan dosa-dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa. Adik-adik, siapa di rumah yang masih rajin menggambar, mewarnai, atau melukis? Wow, banyak sekali ya adik-adik. Nah, adik-adik, pada minggu pagi hari ini kita ada jam kreativitas nih. Nah, nanti siapa adik-adik yang sudah membuat kreativitasnya di rumah, adik-adik bisa minta tolong sama papa atau mamanya untuk mengirimkan karya adik-adik ke kakak Layan. Ya, nanti karya adik-adik akan ditampilkan di minggu depannya. Oke adik-adik, mari kita melihat tayangan berikut. Nah, di tayangan berikut ini akan ada cara-caranya untuk adik ikuti sama papa atau mama di rumah. Berikut tayangannya. Adik-adik, saatnya kita beraktivitas. Siapkan peralatannya, yaitu bisa karton bekas, baik dari sampul buku ataupun yang lainnya. Hari ini kakak dari
karton yang sudah tidak terpakai, kemudian gunting dan pena. Kartonnya kita lipat jadi satu seperti ini. Oke. Kemudian kita cetak dengan tangan kita pakai pensil atau pena. Adik-adik yang masih TK bisa dibantu oleh mama papanya untuk menggambarkan telapak tangannya. Nah, kemudian adik-adik gunting polanya ini sehingga membentuk telapak tangan kita. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Wah, jadi seperti tangan yang sedang berdoa ya adik-adik. Nah, di jari-jarinya adik-adik bisa tulis. Misalnya di sini, rajin berdoa. Di sini membaca Alkitab. Atau juga misalnya di sini mengasihi dan selanjutnya ya adik-adik. Untuk adik-adik yang kelas TK, kita bisa mewarnai telapak tangan kita. Nah, keren kan kalau diwarna seperti pelangi? Adik-adik selamat mencoba dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih Kak Catherine ucapkan kepada adik-adik, papa, mama, dan seluruh keluarga di rumah karena sudah mengikuti ibadah online kita dari awal hingga akhir. Nah, Kak Catherine mau ngingatin kembali nih untuk melaksanakan 3M. Apa aja itu, Kak? Yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk tetap selalu berdoa kepada Tuhan agar hidup adik-adik selalu senantiasa di bawah lindungan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga harus rajin belajar, harus rajin berolahraga, menjaga makanan, dan adik-adik juga tidak boleh melawan perintah orang tua. Oke adik-adik, sampai jumpa di Impal Online minggu depan. Jangan lupa kreativitasnya ya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom. Dah.